Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kabarnya ini mulai. Ya gini ya, semoga kemarin itu kan kita sudah melaksanakan observasi, tapi lalu di sekolah mah supervisi, kayaknya ya supervisi kelas. Mungkin kalau seperti kelas kan ayah supervisi supervisor dan supervisi kemarin tanggal 20 itu Bapak Pelanggar PTP tentang pembelajaran kesedihan. Nah, terus dia menjadi pertarasan Bapak selama ini apa yang sudah Bumula lakukan ketika kemarin pembelajaran di kelas tentang kesindiran yang berdampak pada siswa ya. Untuk yang kemarin itu sebetulnya tidak begitu memuaskan bagi saya Pak ya, karena memang keterbatasan media dan alat-alatnya juga Pak, karena memang untuk itu kan pertemuan kedua setelah pertemuan pertama mengenai pengertian dan ciri-ciri begitu, langsung kemarin pertemuan kedua tentang bentuk dan juga struktur. Memang salahnya saya itu tidak menggunakan media yang mendukung, jadi anak-anak kurang menurut saya kurang mengerti gitu ya. Jadi di situ saya menyuruh anak-anak untuk hanya melihat kepada buku pendampingnya saja gitu ya, dengan membolehkan juga tentunya membolehkan bertanya kepada saya, karena pasti buku pendampingnya juga tidak bisa semuanya menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka begitu Pak. Lalu ya saya puasnya itu karena mereka ternyata bisa ya, ternyata tidak dengan saya menjelaskan dari awal itu bagaimana gitu. Ternyata mereka bisa merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang harus mereka susun dan mereka jawab pula dengan hanya mengandalkan kertas yang saya kasih tentang sindiran, yang beberapa sindiran seperti itu. Mungkin itu kekurangannya karena tidak ada media. Tadi kan mula jadi tidak ada rasa puas ya, ketika belajar atau ketika mengajar tentang kesindiran atau kesindiran. Kenapa alasan selain tadi alasan tidak alasan yang menjadi bahwa pembelajaran itu tidak merasa puas itu? Selain dari tadi kan diajar gitu ya. Ya, karena setelah saya lihat lembar hasil kelompoknya itu kebanyakan yang kan saya tuh menyuruh mereka untuk membuat pertanyaan dan juga membuat juga jawabannya seperti itu. Dan kebanyakan anak-anak itu membuat pertanyaannya hampir sama gitu Pak. Otomatis anak-anak ternyata bisanya hanya seperti itu. Contohnya Pak, berapa pada lisan dan juga berapa suku kata yang ada pada sindiran tersebut, itu kebanyakan anak-anak membuat pertanyaannya seperti itu. Otomatis mereka berarti tidak paham dengan yang lainnya, seperti pada rumpaka sindiran itu kan ada yang namanya ulang runtuyan dan juga yang rangkaian seperti itu. Nah, mereka belum sampai ke sana Pak. Jadi mungkin mereka hanya mengertinya ya sebatas itunya saja, bentuknya seperti itu, dan strukturnya kurang dalam lah seperti itu. Kemudian ini seberapa persen indikator ketercapaian pada pengajaran kemarin di sindiran Menurut ketercapaiannya. Nanti berapa persennya? Ya. Menurut saya 85. Menurut saya Pak, karena ya hampir
dikatakan berhasil karena mereka sangat antusias gitu, dan alhamdulillahnya mereka banyak juga yang paham gitu, walaupun memang ada juga sih beberapa yang tidak, dengan bertanya, Bu ini harus gimana ya Bu, terus ininya ya gimana ya Bu, gitu, seperti itu. Tapi menurut saya berapa itu? Kalau 80% kan itu mendekati sempurna ya. Berarti ada beberapa, mungkin ada beberapa yang ingin dikembangkan. Mungkin Maula ada beberapa yang ingin dikembangkan sehingga ketercapaian pembelajaran siswa itu yang sempurna lah 100%. Apa yang dikembangkan? Dikembangkan berarti pertama saya juga harus mengembangkan lagi metode apa lagi ya yang harus saya gunakan selain yang kemarin, berarti apa, terus medianya juga, karena kadang saya nggak setiap pertemuan menggunakan media Pak, jadi hanya beberapa pertemuan yang saya menggunakan media seperti PowerPoint ataupun video-video tentang pengajaran bahasa Sunda ataupun lagu-lagu seperti itu. Jadi tidak setiap pertemuan. Nah mungkin kedepannya saya akan menggunakan metode itu karena anak-anak memang lebih senang dengan media yang seperti itu Pak. Tidak monoton, tidak hanya saya yang bicara dan mereka yang bicara juga gitu. Harus dengan ya medianya itu, terus juga dengan mungkin ininya icebreaking-nya. Saya kurang di situnya Pak. Kemarin tidak menggunakan karena hampir sudah dicoba beberapa kali dan memang saya kehabisan ide untuk membuat icebreaking seperti apa lagi, lupa insyaallah. Dari catatan hasil observasi kemarin mungkin ada beberapa catatan yang di data kemarin, jadi siswa masih ada siswa yang mungkin kefokusan fokus dalam untuk benar-benar mengikuti pembelajaran. Ya, mungkin apa yang harus dilakukan oleh Maula ketika anak itu harus benar-benar fokus dalam pembelajaran. Kemarin saya itu hampir setiap karena kemarin itu dibuat kelompok ya Pak. Mungkin dari kelompok itu menurut saya agak kelihatan. Kalau misalnya individu kan nanti berarti otomatis saya berkelilingnya juga hampir harus benar-benar gitu Kak. Kalau kelompok kan saya di kelompok melihat mana nih yang kira-kira memang mengerjakan dan mana yang memang ini kurangnya dalam pengerjaannya, terus ada juga yang mungkin tidak mengerti gitu. Cuma karena rasa malu itu jadi mereka tidak mau berbicara kepada saya, memang itu salahnya. Kemarin juga saya udah bilang kan, ini mana ada yang ditanyakan gitu kan, ini susahnya di mana. Memang ada beberapa saja anak yang bertanya kepada saya, dan yang lainnya menurut saya mereka melihat gitu Pak, melihat ketika saya datang ke kelompoknya seperti itu ya. Nah kalau yang lainnya mungkin ya itu tadi tidak fokusnya, jadi fokusnya itu ketika saya menghampiri kepada mereka seperti itu. Mungkin ya nanti lebih saya maunya ke depannya untuk hasil kelompok itu tidak hanya untuk satu kelompok itu satu hasilnya seperti itu, jadi satu orang yang nulis gitu kan Pak, ada juga yang berpikir dan ada juga yang tidak berpikir seperti itu. Nah saya ke depannya pengennya hasilnya itu mereka tulis sendiri dengan memang kalau misalnya semuanya berpikir otomatis itu kan jadi tugas individu ya saya tidak ada kelompoknya. Minimal mereka menulis saja gitu kan Pak, jadi oh ini hasil kerja kelompoknya seperti ini, dan mungkin kan mereka yang nggak mengerti bisa ditanyakan kepada teman kelompoknya seperti itu untuk melatih kefokusan dan kepahaman mereka sampai mana gitu. Untuk memfokuskan atau menyiapkan berarti dalam kegiatan pembelajaran, selain Ayah dan Maula menghampiri kelompoknya, ada lagi nggak ide untuk mungkin semacam
ada kegiatan apa supaya anak itu benar-benar ketika pembelajaran humor itu fresh lah gitu. Lagi nggak ada selain itu, selain ya, untuk membangkitkan motivasi belajar, untuk membangkitkan kesiapan belajar. Karena kan dengan siap itu pasti anak itu akan benar-benar paham gitu kan. Selain itu. Mungkin yang tadi itu ya Pak, ice breaking. Mindfulness ya, mungkin bisa. Ya. Jadi kesiapan ada ya. Ice breaking Ya. gitu. Karena kan ya itu tadi Pak, karena memang anak nggak semuanya fokus itu ya. Pertama mungkin dia nggak suka ya pelajarannya gitu kan, terus memang udah mencoba untuk fokus tapi mereka kurang paham karena kan bahasa. Ada banyak yang tidak mengerti bahasa Sunda. Nah, seperti itu. Jadi ya mau tidak mau saya memang harus terus melakukan pendekatan yang seperti tadi apa gitu ya. Jadi saya harus gimana dengan bahasa juga Pak. Jadi saya nggak selalu harus bahasa Sunda gitu Pak, karena ya itu anak-anak nggak kurang mengerti gitu. Ada juga yang memang tidak mengerti sama sekali gitu. Nah, jadi seperti itu saya harus bisa datang gitu, harus merangkulnya. Jadi selain datang apa gitu ada anak SPP atau mindfulness untuk bisa sebenarnya itu sebenarnya karena mungkin anak-anak tidak terlalu paham dengan bahasa Sunda gitu. Kemudian ini mungkin selain itu apa yang harus kita kembangkan untuk anak-anak sehingga bisa mengikuti memahami ketercapaian belajar dari hasil pembelajaran itu. Jadi dari hasil supervisi, dari hasil observasi itu apa yang Bu Maula nanti akan kembangkan, akan rancang, akan buat. Nah, apa mimpi Bu Maula untuk hasil supervisi ini, supervisi itu. Jadi yang berdampak pada murid, ya. Berarti saya ya itu Pak harus bisa mengembangkan metode apa lagi berarti ya Pak, selain itunya pendekatannya, terus dengan apa lagi nih medianya selain hanya PowerPoint ataupun nonton ataupun lagu-laguan seperti itu. Lalu ice breakingnya juga gitu kan Pak, karena memang untuk kedepannya kalau seperti ini terus mereka ya akan seperti itu gitu, akan menjenuhkan gitu, membosankan gitu kan Pak. Udah mereka nggak terlalu bisa, nggak terlalu ngerti bahasa Sunda, ditambah dengan cara saya yang hanya seperti itu membuat mereka ya akan jenuh otomatis ya Om. Jadi saya akan mengembangkan terus bagaimana ini metodenya gitu kan, karena kan banyak tuh Pak ini metode pendekatannya, dan yang saya gunakan kan mungkin hanya itu saja. Jadi nanti akan dicoba lagi, tapi memang harus sesuai dengan materinya gitu kan. Kalau misalnya tidak sesuai juga kan akan sulit juga seperti itu, dan karena keterbatasan waktunya juga. Lalu jadi mungkin dibanyakan dengan terlalu terpatok pada materi. Mungkin ini saya setelah karena terakhir nanti saya itu mulai menyimpulkan apa yang harus dilakukan. Pertanyaan gini, kemarin kan tujuannya pembelajaran kemarin itu pembelajaran dan area apa yang harus benar-benar dikembangkan sehingga anak itu benar-benar paham dan bisa dari materi itu gitu ya. Kemudian strategi untuk pengembangan selanjutnya. Tujuan, terus mana yang harus tercapai dari tujuan itu. Kemudian strategi yang harus disiapkan. Tujuannya kan kemarin itu yang pertama peserta didik harus bisa menganalisis struktur sindiran dan juga menjelaskan tentang bentuk sindiran. Nah dari situ
kayak nggak stuck tujuan. Ya itu kan pengembangan. Ya, pengembangan mungkin kan ada pengembangan mungkin pengembangan emosional, terus pengembangan kesadaran diri, manajemen diri terhadap anak itu ada hal yang dikembangkan ketika anak itu berdiskusi apa yang harus dikembangkan yang harus dikembangkan dalam berkelompok kemarin. Oh ya, jadi ya karena itu ya kok yang pengendalian emosi, karena kan memang dalam setiap kelompok itu mereka pasti udahlah ini aja yang bisa gitu kan ya. Cuma nggak bisa, udah biarin aja. Terus yang bisanya juga kan jadinya ya apa sih kok jadi aku terus yang jadi seperti itu. Ya mungkin itu tadi Pak, strateginya ya harus pendekatan lagi dan lagi oleh sayanya gitu. Jadi harus dibantu juga kan. Saya membuka sesi pertanyaan sesi tanya jawab. Boleh sok mangga siapa yang yang tidak bisa, yang mau bertanya boleh kepada saya gitu kan. Dan saya juga nggak akan diam aja walaupun mereka udah saya bagi kelompok, otomatis saya bisa bebas, saya tinggal duduk, menerima hasil mereka gitu, tidak seperti itu. Jadi ya itu, saya sebisa mungkin harus gitu kan mendatangi mereka dan juga bertanya apa kesulitannya di dalam kelompok ini selain materinya gitu. Dengan komunikasinya juga seperti itu bagaimana. Terus yang terakhir ini strategi yang harus siapkan untuk yang berpihak pada murid ya, strategi untuk keberlangsungan pembelajaran dan supaya capaian tujuan anak itu benar-benar 100% strategi sebenarnya. Mungkin dengan menggunakan media atau gitu, dengan menggunakan choice itu kan seperti itu mungkin bisa, atau mungkin bisa menggunakan strategi pembelajaran bermain. Kalau seperti itu suka betul. Karena memang kalau terpaku pada materi memang sangat sulit ya Pak, anak-anak nggak bisa langsung paham. Itu paling dengan metode-metode yang harus saya kembangkan lagi dan harus saya coba-coba lagi gitu kan, dan harus bisa memadukannya gitu dengan si materinya. Takutnya kan tidak bisa nih dicoba oleh metode itu gitu kan, dan harus pokoknya belajar lagi berarti dan sharing kepada guru-guru yang lain gimana ya caranya gitu kan. Sedangkan kan saya materinya tentang bahasa ya Pak, otomatis ya saya juga sering sharing sama guru-guru yang lain yang mengajarnya hampir seperti dengan saya, seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Mereka juga harus menggunakan metode apa ya gitu. Jadi saya juga seperti itu ya, kenapa anak lebih suka bahasa Inggris daripada bahasa Sunda gitu kan. Jadi mungkin karena menarik gitu kan. Terus ya banyak juga ternyata metode-metode yang digunakannya. Jadi ya saya tiru dan saya amati dan saya tiru. Mungkin gini dalam pembelajaran kemarin hasil observasi ya, jadi merefleksikan, harus ada merefleksikan. Jadi semoga setelah kemarin observasi kemudian mungkin ada beberapa yang ingin dikembangkan, rencana kapan yang akan mengembangkan rencana. Kalau misalkan mungkin pembelajaran ke depan saya akan nah rencana mau enggak untuk mengembangkan kapan? Selain observasi kemarin tadi ya Pak, kapannya pasti secepatnya. Karena memang ya alangkah baiknya secepatnya gitu ya Pak, karena ya kalau tidak seperti itu kapan lagi. Dan kalau hanya materi lagi yang saya sampaikan juga itu pasti jenuh dan anak-anak jadi apa sih nggak seru nih pembelajarannya gitu kan, jadi pada ngantuk atau tidur atau gimana ya Pak. Jadi ya kan secepatnya gitu kan, dengan metode yang saya gunakan yang berbeda-beda dan saya lihat belajar dari maupun sendiri ataupun sharing dengan guru lain gitu kan ya.
pastinya secepatnya gitu Pak. Jadi kita akan mengembangkan itu secepatnya, merencanakan secepatnya dengan kekurangan-kekurangan yang kemarin hasil observasi kemarin. Mungkin sebelum diakhiri mungkin ada refleksi atau gimana setelah obrolan ini, apa yang mungkin yang disimpulkan refleksinya apa dari tadi tujuan, kemudian pengembangan yang harus dikembangkan dan yang lain-lainnya akan dibicarakan mulai yang dan yang akan melaksanakan ide-ide, karena kan yang observasi mula kemudian kita sering saja yang menentukan, yang menentukan, yang melaksanakan, ya kan pasti silakan refleksinya. Dari yang kemarin ya Pak, tujuannya supaya peserta didik dapat menganalisis dan juga menjelaskan, terus kemudian dengan kekurangan yang saya kemarin, kurangnya media pembelajaran, terus mungkin buku ajar juga yang hanya cuma mengandalkan satu saja, tidak ada lagi. Lalu kemudian media seperti alat elektronik kan mereka tidak bawa, tidak apa gitu kan Pak. Walaupun misalnya nanti agama gitu kan lebih enak, lebih gampang mereka untuk mencari bahan-bahan materi yang mereka perlukan selain ya dari saya dan juga dari buku pelajarannya seperti itu. Lalu untuk strategi kedepannya yang mungkin saya harus lebih banyak belajar lagi tentang metode-metode yang sesuai dengan materinya seperti itu, dan bagaimana cara mengontrol para siswa di kelas selain dengan hanya pendekatan sayanya kepada mereka, mungkin dengan cara ice breaking-nya seperti dibanyakan, karena kan mereka sukanya main ya Pak ya gitu. Jadi ya harus dikembangkan dengan yang materi dan permainan itu sendiri. Lalu ya mungkin saya juga pastinya nanti akan berkonsultasi terus dengan Bapak, karena kan tidak enggak juga gitu kan Bapak senior saya, dan juga mungkin Bapak pengalamannya lebih banyak daripada saya, jadi harus gimananya mungkin nanti saya akan sering berkonsultasi dengan Bapak gitu kan, dan juga nanti saya harus sering memberitahu kepada Bapak bahwa di Bapak kan kelas 9 ya Pak ya, jadi bahwa di kelas 7 dan kelas 9 itu kendalanya seperti ini Bapak, seperti itu apa yang harus saya lakukan, mungkin ya itu tadi harus seringnya sharing saya kepada Bapak. Mungkin ya itu saja yang bisa saya. Solusinya berarti sudah ketemu sendiri loh. Ya solusinya ya itu tadi, harus banyak belajar, baik itu mau sendiri belajarnya atau dengan sharing guru lain, dan maupun sharing kepada Bapak sesama guru. Sekarang sudah terbayangkan, jadi sehingga nanti kalau saya terbayangkan, saya sebenarnya sendiri mungkin sudah ada gambaran ke depannya, anak-anak itu belajar nyaman, senang, dan paham terhadap apa yang kita sampaikan. Terima kasih nanti ya. Sudah puas? Sama ya kita mudah-mudahan kita bisa untuk mengembangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.